Sekali lagi saya katakan, kami gandrung kemerdekaan. Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Halo Sobat Asik. Siapa yang tak mengenal Insinyur Soekarno atau Bung Karno? Beliau adalah salah satu orang yang berjasa di awal kemerdekaan Indonesia. Beliau adalah orang yang sangat berkarisma. Karena kecerdasan dan kehebatannya, seringkali Bung Karno dihubung-hubungkan dengan hal mistis. Misalnya tongkat komando Soekarno. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk tekan like dan subscribe-nya ya. Tetapi berkali-kali Bung Karno menyatakan bahwa tongkat komandonya tidak memiliki daya sakti, daya linui. Itu hanya kayu biasa yang aku gunakan sebagai bagian dari penampilanku sebagai pemimpin dari sebuah negara besar, kata Bung Karno kepada penulis biografinya Cindy Adams pada suatu saat di Istana Bogor. Sebagai seorang panglima tertinggi, Bung Karno selalu menggunakan seragam kebesarannya yang bergaya militer. Dalam setiap penampilannya, sang putra Fajar ini tak pernah lupa membawa tongkat komandonya yang menambah kegagahannya. Bung Karno sendiri mempunyai 3 tongkat komando yang bentuknya sama. 1 tongkat yang ia bawa ke luar negeri, 1 tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan 1 tongkat lagi saat ia sedang berpidato. Tongkat komando Bung Karno sendiri dipakai sejak 1952 setelah peristiwa 17 Oktober 1952. Suatu malam Bung Karno didatangi oleh orang dengan membawa sebalok kayu pohon pucang kalak yang ia potong dengan tangannya. Balok itu diserahkan kepada Bung Karno untuk menghadapi para jenderal, kata orang itu. Lalu Bung Karno menyuruh salah seorang seniman Yogyakarta untuk membuat kayu itu menjadi tongkat komando. Namun sob, ada peristiwa paling menggemparkan bagi publik Indonesia, yakni saat Bung Karno ditembak dari jarak dekat pada sholat Idul Adha. Dan tembakan itu meleset. Inilah sob yang jadi heboh. Bagaimana bisa penembaknya adalah seorang jago perang terlatih? Kenapa menembak dari jarak hanya 5 meter tidak kena? Di radio-radio saat itu, saat sidang pengadilan penembak Bung Karno, terungkap saat Bung Karno membelah dirinya menjadi 5. Penembak pun bingung, mana Bung Karno yang asli dan yang mana yang palsu. Kesaktian Bung Karno sebenarnya adalah kesaktian Tiban. Tiban adalah suatu istilah Jawa bahwa kesaktian itu tidak dipelajari. Waktu lahir, Soekarno bernama Kusno. Ia sakit keras kemudian diganti nama Soekarno. Setelah sehat datanglah kakek Soekarno, Haryodikromo, datang dari Tulungagung untuk berjumpa dengan Soekarno kecil saat itu. Sang kakek melihat ada sesuatu yang lain di anak ini. Kakek Soekarno sendiri adalah seorang sakti. Ia bisa menjilati bara api pada sebuah besi yang menyala. Rupanya di lidah Soekarno ada kemampuan lebih, yaitu mengobati orang. Soekarno dicoba untuk mengobati bagian yang sakit dengan menjilat. Kakek Soekarno tahu bahwa ini kesaktian, tapi harus diubah asal cucunya jangan hanya jadi dukun, tapi jadi seorang yang amat berguna untuk bangsanya. Haryodikromo adalah seorang pelarian dari Jawa Tengah yang menolak sistem tanam paksa Kulturstelsel van den Bosch. Ia ke Tulungagung dan memulai usaha sebagai saudagar batik. Leluhur Bung Karno dari pihak bapaknya adalah perwira perang di Ponegoro untuk wilayah Solo. Nama leluhur Bung Karno itu Raden Mangundiwiryo yang berperang melawan Belanda. Mangundiwiryo ini adalah orang kepercayaan Raden Mas Prawirodikdoyo, salah seorang panglima di Ponegoro yang membangun benteng-benteng perlawanan antara Boyolali sampai Merbabu. Setelah selesainya perang di Ponegoro, Raden Mangundiwiryo diburu oleh intel Belanda dan ia menyamar jadi rakyat biasa di sekitar Purwodadi. Mungkin akar inilah yang membuat ikatan batin antara Jawa Tengah dan Bung Karno. Seperti diketahui, Jawa Tengah adalah basis utama Soekarnois terbesar di Indonesia. Mangundiwiryo memiliki kesaktian, yaitu ucapannya bisa jadi kenyataan. Istilahnya itu geni. Rupanya ini menurun pada Bung Karno. Melihat kemampuan itu geni Bung Karno itu, kakeknya Haryodikromo berpuasa siang malam agar cucunya bisa memiliki kekuatan batin. Pada suatu saat, Haryodikromo bermimpi rumahnya kedatangan seorang yang amat misterius, berpakaian bangsawan Keraton Mataram, dan mengatakan dengan amat pelan bahwa cucumu adalah seorang raja, bukan saja di tanah Jawa, tapi di seluruh Nusantara.
Haryodikromo mengira bahwa itu adalah perwujudan dari Ki Juru Martani, seorang bangsawan Mataram paling cerdas. Sejak mimpi itu, kemampuan Bung Karno menjilat dan menyembuhkan langsung hilang, berganti dengan kemampuan berbicara yang luar biasa hebat. Nah, gimana nih menurut pendapat Sobat Asik? Jangan lupa tulis komentar kalian di bawah ini ya.